Ini salah satu hutan karet yang sangat kaya dan sangat indah. Hai guys, aku lagi ada di Alas Karet Kerjo yang ada di Karanganyar. Sahabat, selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti loncengnya. Pagi hari ini aku sedang pergi ke Karanganyar dan dari kota Karanganyarnya sendiri berjalan 20 km. Aku akan menuju ke sebuah perkebunan yang disebut dengan perkebunan karet. Perkebunan karet ini berbeda dari biasanya karena perkebunan karet ini disebut dengan perkebunan karet kerjo. Perkebunan karet ini memiliki luas 4.682,2735 hektar. Wow, sangat luas sekali ya. Selain menghasilkan getah karet, pastinya hutan karet ini menghasilkan oksigen yang menjadi paru-paru Kabupaten Karanganyar pada khususnya. Perkebunan ini dikelola oleh PT Perkebunan Nasional 9 Batu Jamus Karanganyar, Jawa Tengah. Sehingga selain sebagai perkebunan, tempat ini pastinya bisa digunakan untuk tempat rekreasi khususnya bagi keluarga yang ingin mendapatkan suasana hijau tetapi gratis. Mungkin salah satunya adalah alternatif terbaik adalah kebun karet kerjo. Mengapa seperti itu? Ketika kita jalan, ada di tengah-tengah jalan seperti ini, maka kalau kita menatap ke atas, itu pohon-pohonnya itu seperti membuat lengkungan di atas dari jalan itu, sehingga ranting-rantingnya antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu menyatu ada di atas, dan itu kita berada di bawah dan berjalan lurus dari jalan raya sepanjang aspal ini berada. Tidak terlalu rimbun tetapi juga tidak terlalu panas. Ini mengisyaratkan jalan yang tetap terang, sejuk, hijau, seakan-akan kita dibawa ke dimensi lain. Nah, kali ini kita akan eksplor secara jelas bagaimanakah pemrosesan bagi pengambilan getah karet sendiri yang ada di perkebunan karet kerjo ini sendiri. Karena kita akan melihat satu persatu, bahkan kita akan ketemu dengan beberapa bapak yang memang ditugaskan dari PT untuk mengambil getah karet yang memang sudah siap untuk disadap dan diambil air getah karetnya. Pengambilan karet biasanya dilakukan pagi hari antara pukul 7 sampai menjelang siang. Ketika matahari sudah mulai memanas, maka pengambilan getah karet disudahi karena kebanyakan akan menguap. Bagaimanakah prosesnya? Yuk kita lihat. Hai guys, tadi lewat sini di kebun karet terus ketemu sama bapak yang lagi ngambil karetnya ini. Ini namanya getah karet ya, Pak ya? Ya. Oke, kalau yang ini namanya apa, Pak ini? Ini Pak, ini mangkoknya. Petelakuan. Oh, mangkokan ya. Ini pohonnya, guys. Ini di garet gini berapa hari sekali, Pak, atau berapa bulan? Ya, bertahun-tahun. Oh, ini. Jadi apa? Habis balik di sini lagi. Oh, balik tes lagi. Ini berapa lama ngambilnya gini, ngaretnya gini? Setiap hari atau? Ini toh. Diambil gini. 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali itu diambil ininya ya. 3 hari sekali ambil ininya, terus baru ini netes gini terus ya. Oh, oke. Oke, silakan lanjut, Bapak. Jadi Bapak dari perusahaan didapat tugas untuk ngambil gini ya. Kita kan lihat guys, ini punyanya perusahaan. Terus jadi ada Bapak itu tadi yang ngambil gitu. Nah, ngambilnya itu sampai pakai kayak gini nih. Nah, wow, ini banyak sekali ya guys. Jadi warna kayak gini. Ini juga kayak gini, penuh ya. Katanya sehari itu bisa ngumpulin berapa ini tergantung berapa kuat gitu ya. Oke. Jadi sehari ya, maksudnya dari kemarin sampai hari ini tuh mangkokannya itu bisa sampai segini nih. Padahal besarnya segini. Wow. Segini ya.
Ini sampai ada yang sampai bawah ini. Presiden Joko Widodo pada Maret 2022 sedang meninjau tentang harga karet. Jokowi menjelaskan skenario perbaikan harga itu diantaranya, pertama, 3 pekan lalu pemerintah Indonesia sudah menjajaki pemerintah Malaysia sebagai sesama negara penghasil karet bersama Thailand, disepakati pengurangan ekspor. Dengan pembatasan ekspor, harga karet mulai terasa ada perbaikan. Seperti beberapa petani yang sudah mulai merasakan bagaimana harga karet yang dulunya dari 4.000 sampai 5.000 sekarang sudah mulai Rp8.000. Yang kedua, Presiden melanjutkan memerintahkan Menteri PUR Basuki Hadi Mulyono agar menggunakan karet dalam campuran aspal. Dan sedikit info ya guys, jadi aspal itu kalau dicampuri karet akan memiliki daya rekat untuk jalan itu bagus. Ini sudah dicoba di Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Pastinya harga karetnya lebih sedikit mahal, tapi tidak apa-apa. Ini untuk kebutuhan dalam negeri dan perbaikan harga karet. Ketiga, Presiden Jokowi juga meminta Menteri Perindustrian agar jangan terlalu banyak kirim bahan mentah ke luar negeri. Selamat pagi guys, pagi hari ini aku lagi ada di Alas Karet Kerjo yang ada di Karanganyar. Ini salah satu terbaik ya yang di Indonesia karena memiliki alur penanaman yang sangat rapi, indah dan subur di sini. Hampir setiap hari itu menghasilkan getah karet yang sangat bagus sekali, ya. Lihatlah di sini beberapa jalur sudah sangat bagus dan cara penyayatan pun sudah sangat profesional. Ikuti perjalananku untuk eksplor di Alas Karet Kerjo Karanganyar. Pada saat ini, pemerintah membantu para petani dengan membuat kebijakan membantu asam semut. Selain itu, ada pula bantuan 8.000 lebih batang karet dan berbagai macam pupuk. Termasuk juga 14 unit bantuan alat pembuat asap cair dan alat-alat mesin pertanian lainnya untuk pengelolaan karet. Hal ini diharapkan hasil karet lebih bagus dan harganya lebih baik. Guys, jadi kalau penyayatan pohon karet itu sendiri itu tidak bisa mengalir setiap hari ya. Jadi cara penyayatan pun ketika malam hari itu ada penyayatan ketika malam hari, maka pagi hari itu akan menetes. Nah, ini salah satu pohon yang tidak disayat. Akibatnya dia tidak mengalir. Ya, jadi menunggu sayatan ketika malam hari. Mengapa malam hari? Karena dia lebih deras, selain itu juga dia tidak menguap oleh matahari. Makanya ketika pagi, para pengepul getah karetnya cepat-cepat mengambil supaya dia tidak menguap. Keren ya? Yuk. Guys, ini adalah satu contoh pohon yang sudah dikerat ya, disayat pohonnya. Jadi ini akan ngalir terus dari sini mengikuti galurnya. Ini baru tadi malam diambil ya, dan ini akan masuk ke sini. Karena ini sudah diambil tadi, jadi alirannya agak sedikit melambat. Jadi kalau dia dikerat lagi nanti malam, dia akan lebih keras lagi. Sahabat, apakah yang menjadi manfaat dari getah karet yang diproduksi di Indonesia contohnya? Yang pertama, sebagai bahan pembuatan karet. Tentunya seperti karet gelang,
tetapi juga ada ban mobil dan juga getah karet. Yang kedua, sebagai industri sintetis seperti alat kesehatan, perkakas atau alat tukang, alat kendaraan. Di beberapa tempat, karet juga digunakan sebagai bahan bakar, terutama untuk penerangan. Karet juga digunakan sebagai alat tikar, yaitu digunakan untuk alat main anak-anak, yang juga untuk alat kesehatan. Getah karet juga digunakan sebagai bahan campuran makanan, tentunya ada proses yang lebih jauh lagi. Perabotan dapur itu pasti tentunya bahan karet seperti sutil, papan pemotong, gagang pisau, dan banyak lagi untuk kebutuhan dapur. Karet memiliki kandungan asam nikotinat, tokoferol, akroten, dan tiamin yang dapat digunakan sebagai obat. Yang aku tahu ya guys, yang terakhir adalah karet bisa digunakan untuk campuran aspal sehingga jalanan itu lebih kuat daya rekatnya dan lebih awet di jalan raya. Memang ini fungsi karet yang baru diuji coba dan berhasil. Sobat, apakah memang di daerahmu jalan aspalnya sudah bercampur dengan karet? Sahabat, terima kasih sudah mengikuti perjalananku untuk explore ada di Hutan Karet Kerjo yang ada di Karanganyar. Jangan lupa untuk melihat video-video lainnya dalam channelku ini dan nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.